Nah, dari VT Miss Gosip sebelumnya, itulah menjadi alasan Miss Gosip tidak mendukung keduanya. Miss Gosip tidak mendukung dokter detektif, Miss Gosip juga tidak mendukung dokter Richard Lee. Biarlah mereka bersandiwara, memainkan peran-perannya masing-masing ya, saling melapor ya, silahkan gitu ya. Kalau Bestinya Ketani, Besti di tengah penantian dalam upaya yang tengah ia jalani di kasasi, Nikita nampaknya harus menelan pil pahit lagi, Besti. Secara ternyata kasasinya kembali ditolak dan hukumannya tetap 6 tahun penjara. Nah, atas kasasi yang ditolak tersebut, Miss Gosip pun menghimbau agar tak lagi maju di tingkat PK. Nah, seraya satu suara dengan Miss Gosip, selebgram kali yang seperti kecewa dengan kasasi Nikita yang ditolak. Dalam unggahan video di akun TikToknya, ia pun menduga memang adanya dugaan kasus pesanan, Besti. Gak cuma terkait Niki yang kini udah ditahanan dan kasasinya ditolak. Soal Doktif yang juga kini tengah bersih tegang dengan Miss Gosip juga dibahas, Besti. Dalam unggahan Miss Gosip di akun TikToknya, di mana menurutnya Doktif bakal seperti DRL, yakni masuk penjara. Selain atas dugaan ilegal akses atas laporan SS, juga terkait dugaan produk Doktif yang diduga overclaim, di mana terancam 12 tahun penjara, Besti. Kasasi Nikita Mirzani resmi ditolak oleh Mahkamah Agung. Yang itu berarti Nikita Mirzani resmi dihukum dengan 6 tahun masa penahanan. Dari awal Miss Gosip sudah menjelaskan jangan pernah lakukan banding, dan ini untuk kedepannya jangan lakukan PK. Sayang, beginilah kasus kalau sudah dimarkuskan. Mau seperti apapun kita kita usahakan itu sulit, sayang, karena kasusnya sudah dimarkuskan ya. Teruntuk orang yang sudah menzalimi Nikita Mirzani, semoga cepat masuk ya sayang, karena Nikita Mirzani sudah menjelaskan dari awal ya, kemarin itu yang seharusnya masuk dalam kasus ini itu bukan Nikita Mirzani. Putusan NM. Sebelumnya aku mau ngucapin semangat buat NM, apapun yang terjadi hantam dan ibas. Sekarang gini ya teman-teman ya, dari awal aku udah paham bahwasanya ini masalah itu pesanan. Kalau udah denger kata-kata pesanan, mau kayak manapun diubah, pipak itu susah. Pesanan, ntar kalau nggak masuk bakal diungkit sama yang nyiram. Nah, intinya pesanan. Udah, semangat buat NM, buat Mail. Nanti kalau udah keluar, libas mereka habisin. Wadidaw, pemberitaan tentang Doktif semakin hari semakin meledak aja ya. Iya, Doktif bakal masuk sayang. Doktif bakal masuk atas laporannya Sela Sokia illegal access dengan ancaman 6-8 tahun penjara. Namun bukan hanya sekedar dari laporan dari Sela Sokia, dokter detektif juga akan masuk atas laporan apa? Produknya yang overclaim dengan kerugian konsumen dengan ancaman 12 tahun penjara. Wadidaw, meledak gak tuh? Makanya Doktif itu produk kalau udah ditarik NA-nya sama BPOM jangan dijual lagi. Lah, masih dijual ternyata. Oke, ditunggu aja ya dok, ditunggu 12 tahun loh dok. Wadidaw sekali ya, overclaim ya, produk Amirademnya overclaim, terus NA-nya dibatalkan, masih dijual. Aduh, kasihan banget. Katanya membela masyarakat, melindungi masyarakat, tapi produk sendiri yang overclaim kok nggak ditarik dari peredaran, masih dijual sampai sekarang. Wadidaw, takut rugi ya dok, jangan. Nah tuh, anyway, kembali menyalanya Miss Gosip dengan kembali berkoar-koar terkait kasus skincare. Ternyata membuatnya dituding pindah kubu. Bukan tanpa alasan, sebelumnya Miss Gosip bahkan pernah terlihat bersama Doktif, bahkan diduga mendukung Doktif, Besti. Namun kini justru terlihat berbalik lagi. Benarkah Miss Gosip telah balik ke sikap aslinya seperti yang disebut Doktif dalam unggahan captionnya? Di bulan Ramadan yang penuh berkah, Doktif minta ampunan kepada pembenci dan penyebar fitnah untuk segera bertaubat. Yang terkhusus @Miss Gosip, sampai kapan kalian mencari uang receh dengan segala macam cara, meski haram sekalipun? Sangat miris loh, apalagi Intan yang sudah minta maaf secara langsung kepada Doktif, tetapi kembali ke sifat aslinya.
Nah, dari VT Miss Gosip sebelumnya, itulah menjadi alasan Miss Gosip tidak mendukung keduanya. Miss Gosip tidak mendukung dokter detektif, Miss Gosip juga tidak mendukung dokter Richard Lee. Biarlah mereka bersandiwara memainkan peran-perannya masing-masing ya, saling melapor ya silahkan gitu ya. Karena apa? Karena DRL juga penuh drama gitu, dokter juga penuh pencitraan gitu ya. Ya biarlah. Nah, ini bisnis sayang, kita nggak usah ikut berkecimpung di sini. Ya, komen sedikit wajar lah. Padahal Miss Gosip cuma ingin menguliti DRL lah. Kenapa dokter pula yang mendoakan Miss Gosip yang enggak, bahkan mengklaim Miss Gosip ini buzzer. Udahlah, terserah gitu ya kan. Intinya kacamata SS sama buzzer janganlah ya. Wadidaw. Tak hanya dibayangi ancaman 12 tahun penjara oleh Miss Gosip dalam unggahan videonya, Doktif yang sebelumnya begitu keras untuk laporan yang ia layangkan kepada SS pun ternyata harus menerima kenyataan kalau laporan SS kepadanya pada Januari juga udah naik sidik pada bulan Februari 2026, Besti. Dalam preskonnya bersama awak media, Raffi dan Julianus pun memastikan kalau kliennya belum jadi tersangka atas laporan Doktif. Nah, sama-sama naik sidik dengan laporan yang sama. Lalu kenapa laporan Doktif yang dulu naik sidik ya Besti? Dan benarkah laporan yang dibuat SS ini merupakan bentuk siap berperang dengan Doktif? Lalu bagaimana ya reaksi Doktif? Benarkah justru kini ia tengah ketar-ketir? Soal kenapa duluan yang sana ya itu kan kewenangan dari penyidik ya. Tetap kita mengacu kepada azas formil dalam KUHP maupun dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang kepolisian, bahwa proses tahapan-tahapan penyelidikan itu kan memerlukan kelengkapan yang menurut penyidik apakah itu merupakan peristiwa pidana atau tidak. Itu awalnya dalam proses penyelidikan. Nah, kemudian setelah dilakukan gelar perkara, sehingga ketika penyidik itu menganggap bahwa ini sudah ada bukti permulaan cukup, maka dinaikkan dalam tahap sidik. Nah, soal waktunya itulah merupakan kewenangan penyidik. Tetapi yang perlu kami sampaikan adalah bahwa klien kami dengan Dr. Samira ini saling melapor seperti itu. Jadi terkait adanya laporan dari Dr. Samira ya pada klien kami Sela Sofia yang katanya digadang-gadangkan akan tersangka, ya tadi balik lagi prinsipnya tadi sudah disampaikan sama Bang Julianus bahwa kami juga melaporkan hal yang sama dengan persangkaan yang sama yang sampai saat ini sudah di tahap naik sidik juga. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa pada peristiwa yang ketika klien kami dilaporkan itu merupakan hal yang sifatnya klien kami ini melakukan pembelaan atas diri klien kami terhadap tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh Dr. Samira pada saat itu di media sosial. Gitu. Dokter sudah punya senjata yang akan membuat kalian kelepak-kelepak. Lihat aja nanti, nggak mau dibongkar sekarang. Lihat aja. Dan kalau preskon lain kali nextnya suruh si klien Anda SS juga muncul, ya. Suruh klien Anda juga muncul. Jangan ngumpat mulu. Nangis-nangis ketakutan, akunya mau disita. Lebih baik saya kabur dulu. Lebih baik saya pura-pura sakit dulu ke Penang. Gitu. Lebih baik saya bilang kok saya nggak pernah datang ke Polda Metro Jaya untuk panggilan. Kan kamu SS yang nyerahin surat sakit ke penyidik langsung di Polda Metro Jaya. Kenapa harus bohong lagi? Ular bener kamu itu, ular. Ya, SS ya. Jadi jangan ngarep udah yang namanya damai sama dokter. Ular bener-bener kamu itu. Omongan mulutmu itu loh. Bener-bener nggak bisa dipercaya sama sekali, guys. Serem ini manusia-manusia begini. Udah. Mengetahui kliennya digadang-gadang bakal jadi tersangka dalam laporan Doktif terkait dugaan illegal access, Julianus kuasa hukum Sela Sofia pun seraya mewarning terkait Doktif dengan prosesi dan sumpahnya sebagai dokter. Terlebih apa yang dilakukan SS kliennya merupakan bentuk upaya dari meminta perdamaian dengan Doktif cenah. Hingga ia pun menghimbau agar mempertimbangkan hal tersebut. Kalau kemudian ada potensi-potensi ya, misalnya nih klien kami akan menjadi tersangka ditetapkan, ya potensi-potensi dari pihak sebelah juga pasti ada seperti itu ya. Nah, tetapi kami perlu sampaikan bahwa negara kita ini kan negara hukum ya. Seorang profesi dokter itu kan harus patuh kepada aturan-aturan formil
sebagai dia seorang dokter, ya. Baik dia bermedia sosial sebagaimana surat edaran MKEK 029 tahun 2021, ya, kemudian sumpah dokter dan sebagainya. Nah, kemudian kalau klien kami ini kan seperti disampaikan oleh rekan saya tadi, dalam hal dia memposting itu dalam perbuatan melindungi dirinya, seperti itu ya. Tapi Betul. nah, kedua, dalam hal dia melakukan upaya-upaya perdamaian, ya, perdamaian dengan salah satu brand owner dengan inisial D. Itu postingan-postingan yang dibuatkan oleh klien kami yang dilaporkan oleh Dr. Samira. Ya, saya pikir dengan hal perbuatan-perbuatan yang seperti disampaikan oleh klien kami ini, maka kita harus menilai, ya, unsur subjektifnya, unsur objektifnya. Kemudian kita harus melihat unsur dari delik materialnya. Ya, kami beranggapan bahwa ini tidak akan jadi sebuah penetapan tersangka. Ini bukan perbuatan yang kami anggap bukan perbuatan pidana, seperti itu. Jadi ini sebuah perbuatan yang mengarah kepada perlindungan diri. Kemudian dalam postingan itu dia tidak ada merubah isi chattingan itu. Lalu yang ketiga, dia mencoba untuk melakukan, ya, mediasi antara Dr. Samira dengan salah satu brand owner inisial D. Seperti itu, ya, soal tersangkanya, ya. Duh, kalau saling lapor gini juwet nggak sih Besti? Tapi ya udahlah ya, kan lapor melapor adalah hak setiap warga negara. Kita lihat aja nantilah hasil dari laporan mereka masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.